mau nyusui apa nih? Apa sih? Makan sebenarnya kalau dokter tuh biasanya ngasih do's and don'ts gitu. Jadi benar-benar apa sih yang jangan dimakan, apa sih yang lebih baik dimakan, gitu. Yang perlu diingat lah gitu. Kadang-kadang tuh nama diet itu tuh sebenarnya bukan diet hanya bikin kurus ya gitu ya. Ada juga diet itu tuh mengatur makan ya dok ya. Jadi kadang-kadang orang tuh salah persepsi gitu diet padahal diet itu nggak makan atau diet itu tuh cuma bikin kurus. Ada juga diet yang bikin ngisi badan kalau dia kurang nutrisi misalnya gitu. Jadi emang persepsi orang tuh diet tuh kayaknya tuh kelaparan gitu ya, jadi kayaknya nggak makan, sedangkan sebenarnya diet yang benar itu ya diatur tetap harus makan gitu. Jadi orang tuh kalau ngomong diet udah pasti wah berarti harus kurangin makan gitu. Enggak sebenarnya enggak. Jadi aku gitu. juga pernah bilang gigi diet itu supaya pengaturan pola makan gigi gitu. Artinya tuh diet itu tuh sebenarnya pengatur. Iya, dia tuh berasal dari bahasa Yunani namanya dietika, artinya way of life. Jadi diatur pola makannya, jadi nggak hanya ngurusin badan. Nggak hanya ngurusin badan, kan orang Indonesia kan mengiranya kalau diet itu kan diet nggak makan biar kurus gitu kan, tapi sebenarnya diet itu mengatur makan. Dan mau bikin sehat itu bukan berarti, atau mau bikin kurus itu bukan berarti nggak makan, tetap harus makan. Jadi memang dari dokter untuk sekarang aku lagi nyusun memang tetap harus makan, karena nutrisi dari bayi itu kan kalau di saat menyusui kebetulan aku hasilnya eksklusif nggak dicampur, bener-bener kan bergantung sama apa yang aku makan gitu. Jadi memang dietnya itu ya diet untuk kualitas ASI yang lebih baik pasti. Gigi meminta bantuan jasa dari dokter Penny itu dari kehamilan pertama atau kehamilan kedua? Oh enggak, ini aku tuh baru kita 2 tahun terakhir ini lah dari pandemi itu. Nah ini ada perbedaan nggak? Kan sekarang kehamilan kedua kan sama dokter Penny dan pertama belum gitu. Perbedaannya seperti apa? Pastilah lebih, kalau aku sih dari dulu tuh nggak pernah maksudnya kalau kurus itu tuh bonus, yang penting tuh sehat, fit, itu yang nomor 1 buat aku. Nggak pernah juga dari dulu tuh yang kayak kalau emang maksudnya kalau kita pengen agak mungkin lebih kurus atau lebih berisi itu tuh emang karena kemauan sendiri aja, bukan berarti setiap saat kayak gitu juga kalau buat aku ya gitu. Karena menurut aku cantik itu bukan nggak harus yang kurus langsing, tapi yang penting sehat dulu gitu. Tapi Kak Gigi sendiri ada makanan pantangan gitu nggak Kak Gigi? Ya lebih ke karena kesehatan sih ya dok ya gitu. Apalagi kalau lagi nyusuin gini lebih banyak milih makanan sih, karena ya itu dia, nutrisi bayinya itu kan tergantung sama apa yang aku makan. Jadi benar-benar ya dipilih gitu makanan kalau bisa. Kalau aku sih sekarang yang penting kan dikasih meal plan juga dari dokter, kira-kira tuh kalau misalnya lagi menyusuin tuh karbohidratnya tuh butuhnya seberapa sih, terus lemaknya juga tetap harus dimakan buat bayinya, terus proteinnya seberapa, kayak gitu-gitu sih. Kalau pantangan sendiri, kalau sekarang sih pantangan lebih karena bayi ya, karena kan kalau bayi baru lahir itu kan suka ada kayak bukan alergi, misalnya kayak dia tiba-tiba beruntusan, berarti aku salah makan apa ya gitu, atau dia kayaknya rewel, perutnya kembung, mungkin aku ada salah makan apa, lebih kayak gitu sih. Lebih lihat ke reaksi Lihat ke reaksi bayinya. Jadi sop atau panggang gitu yang jauh lebih sehat dan mengandung kalori yang tidak terlalu tinggi. Jadi Ikan, ayam, atau daging? Apa aja sih protein. Tapi sebenarnya kalau nggak hanya kepada aku sih, sebenarnya nanti biasanya kalau di klinik itu sama dokter tuh dilihat dari komposisi badannya sih. Jadi memang ditimbang butuhnya apa, komposisi tubuh. Jadi butuhnya dilihat masa lemaknya, masa ototnya di dalam tubuhnya gitu. Jadi setiap orang nggak bisa disamain. Misalnya kayak dulu misalnya lagi diet terus tiba-tiba ada teman yang nanya, lo makannya apa sih, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang ini harus dicek supaya apa, supaya kita tuh jangan sampai diet mau kurus tapi malah kurang sakit, kurang gizi, apalagi sekarang lagi pandemi. Jangan sampai kayak gitu, karena kan ya tetap harus sesuai dengan kebutuhannya. Nggak bisa aku sama dokter punya kebutuhan berbeda, aku sama Mbak sama Mas pasti kita punya kebutuhan makanan yang berbeda. Di saat mungkin Mbak makan makanan aku si meal plan aku bisa aja bukan tambah kurus, tambah gendut gitu. Jadi memang harus benar-benar diukur sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi Kak Gigi ikut olahraga juga nggak sih? Olahraga, justru memang kalau aku tuh dari dulu tuh sukanya olahraga. Jadi kalau kemarin lagi hamil menyusui ini kalau aku tetap harus bergerak, kayak apa ya, nggak bisa diem sih sebenarnya. Itu paling suka olahraga. Soalnya pas waktu diet memang terbantu banget dia dengan olahraga. Dan
selalu aku tekan gigi, jangan lupa sayur, buah-buahan, Niki, itu harus dimakan. Selalu aku ingetin setiap hari karena sayur dan buah itu juga ada vitamin, mineral, Niki. Dan juga satu yang penting, tadi karena gigi lagi menyusui, aku tuh selalu wanti-wanti ke gigi dari hamil. Yang namanya nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan tuh sangat-sangat penting. Karena yang bisa menentukan nanti pada saat anak besar itu bagaimana kondisinya gitu, apakah malah jadi penyakitan, apakah sehat atau tidak sehat gitu. Jadi begitu nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan baik, sudah pasti anaknya juga akan cerdas, berkualitas, sehat nanti di kemudian hari gitu. Jadi memang ini masa 1000 hari pertama kehidupan di masa menyusui 6 bulan. Masih eksklusif itu memang harus nutrisinya yang baik. Tadi rencananya kan setelah 6 bulan mau program lagi ya. Ya pengennya sih gitu. Sebenarnya tetap insya Allah sih pengennya tetap ASI ya. Cuma di 6 bulan itu nanti dia kan udah dibantu makan. Jadi aku udah sedikit demi sedikit udah bisa lebih mengatur lagi pola makan gitu. Kalau sekarang kan kayak lemak gitu aja nggak boleh kurang. Karena kan dia butuh lemak gitu, bayi itu butuh lemak, butuh banyak, masuk karbohidrat juga harus banyak, protein harus banyak. Jadi nanti di saat dia sudah bisa disubstitusi dengan makanan yang langsung dimakan, yang pasti aku udah bisa lebih adjust lagi nanti gitu. Mungkin kegiatan sekarang kan juga baru 2 bulan ya, jadi kayak jahitan masih agak kemeng-kemeng gitu. Jadi kalau olahraga juga belum bisa yang berat. Jadi bertahap lah gitu. Jadi memang rencananya sih pengennya kalau sekarang sih memang lebih ke ngatur makanan dulu ya dok ya. Baru nanti mungkin jrengnya bener-bener maksudnya mau programnya banget sih insya Allah nanti di 6 bulan. Jadi kita nantikan ya gigi ya. Targetnya turun berapa kilo Kak Gigi? Aku tuh nggak pernah nimbang, jadi aku nggak pernah punya target. Menurut aku kadang-kadang kita tuh nggak bisa berpatokan sama timbangan ya. Kadang-kadang mungkin di si A timbangan 50 kilo itu udah kurus, di B 50 kilo itu masih gendut. Jadi menurut aku bukan di timbangan tapi lebih di proporsional aja sih sebenarnya. Makanya itulah pentingnya ngukur si komposisi tubuh. Kadang-kadang jadi supaya tahu. Kadang-kadang misalnya kayak aku lihat teman aku misalnya awalnya 50 kilo terus dia naik ke 51 kilo 52 kilo tapi nggak kelihatan lebih gendut karena sebenarnya komposisinya dia si massa otot yang nambah gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dilihat dari berat badan sih kalau menurut aku.